Shalom, perkenalkan nama saya Merdion C. Nenomnanu, NIM 0120190427, kelas L. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kembali tugas proposal saya, yaitu dengan judul Peranan Pendidikan Agama Kristen bagi Pengajaran Anak Sekolah Minggu di Gereja Ebenezer Ajoka. Bab 1, Pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. PAK atau Pendidikan Agama Kristen merupakan pendidikan yang berporos pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab atau firman Allah sebagai dasar atau sumber acuannya. Di samping itu, PAK memperlengkapi mereka dengan pengalaman berdoa, firman tertulis atau Alkitab, dan rupa-rupa kebudayaan sehingga mereka mampu melayani sesamanya, termasuk masyarakat dan negara, serta mengambil bagian dengan bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen. Dengan kata lain, ada 3 hal yang harus dilakukan para murid Kristus, yaitu memberitakan Injil, membaptis, dan mengajar. Secara khusus, penulis lebih menekankan PAK di gereja yang ditujukan kepada sistem pengajaran guru sekolah minggu. Dalam hal ini, tidak heran bila pengorbanan kepada anak dalam pikiran, tenaga, dan uang dilakukan untuk perkembangan pendidikan anak sebagai generasi yang berkualitas. Pendidikan yang bagaimanakah dilakukan oleh gereja? Gereja melalui sekolah minggu berusaha untuk membina anak-anak untuk bertumbuh dalam kehidupan gereja. Pendidikan bagi sekolah minggu disebut guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu dipanggil Allah untuk mendidik anak secara religius. Guru sekolah minggu adalah seorang pelayan yang menyalurkan air hidup bagi anak-anak. Panggilan sebagai pelayan itu merupakan karunia dari Allah dan mengajar adalah tugas yang paling mulia. Seorang guru sekolah minggu membawa anak-anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak bisa melakukan menjadi bisa melakukan. Dari ketiga tugas di atas dapat kita katakan bahwa seorang guru sekolah minggu itu perlu memiliki sumber daya yang baik, misalnya mempunyai pengetahuan tentang anak, pemahaman tentang firman Tuhan, dan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu kurangnya peran PAK di gereja dalam mengarahkan sistem pengajaran guru sekolah minggu. 1.3 Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diungkapkan di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pentingnya peranan PAK dalam merancang sistem pengajaran guru sekolah minggu untuk mengevaluasi pendidikan yang didapat oleh anak sekolah minggu. 1.4 Perumusan masalah. Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimanakah sistem pengajaran guru sekolah minggu gereja tersebut dalam meningkatkan iman anak sekolah minggu di gereja Ebenezer Ajoka. 1.5 Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peranan PAK dalam mengarahkan sistem pengajaran sekolah minggu di gereja Ebenezer Ajoka. 1.6 Manfaat penulisan. Melalui penulisan ini, manfaatnya adalah agar penulis semakin menyadari bahwa dibutuhkannya suatu peranan PAK dalam pengajaran di sekolah minggu, agar gereja semakin sadar akan sistem pengajaran yang diberikan guru sekolah minggu terhadap anak sekolah minggu. Bab 2 Landasan teori. 2.1 Pengertian PAK. Menurut E.G. Hamrighausen mengatakan bahwa PAK adalah pendidikan agama Kristen yang berpangkal pada umat persekutuan Tuhan. Jadi, PAK adalah pendidikan yang bertujuan mendidik jiwa sehingga benar-benar menjadi bait Allah yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengajar orang supaya melihat Allah dan hidup bahagia. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru PAK, yaitu yang pertama, bertumbuh dalam Kristus. Yang kedua, mengandalkan Roh Kudus. Yang ketiga, konsep diri yang positif, atau seorang guru harus memiliki konsep diri yang positif. Yang keempat, mencintai anak-anak. Yang kelima, seorang
Yang kelima, seorang yang memahami bahwa pelayanan pendidikan adalah panggilan Allah. Yang keenam, mendapat pelatihan pendidikan anak usia dini. Untuk menjadi guru yang berkompetensi, guru seharusnya hidup dalam pengenalan yang semakin mendalam dan lengkap tentang pengajaran Yesus Kristus. 2.2 Tujuan PAK. Tujuan dari pendidikan agama Kristen ialah untuk mengajak, membantu, menghantar seseorang untuk mengenal kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus ia datang ke dalam persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Hal tersebut dinyatakan dalam kasihnya terhadap Allah dan sesamanya yang dihayati dalam hidupnya sehari-hari, baik dengan kata-kata maupun perbuatan selaku anggota tubuh Kristus. 2.3 Dasar teologis PAK. Dasar teologis pendidikan agama Kristen yang dimaksud di sini yakni pelaksanaan pendidikan agama Kristen didasarkan pada firman Tuhan, yaitu Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, diperintah mengajar dapat diperhatikan dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1-7 dan Kitab Amsal ayat 1 ayat 8. Dan dalam Perjanjian Baru juga ditemukan bukti-bukti tentang PAK dalam keluarga Kristen, yaitu dalam Kitab Efesus pasal 6 ayat 1-4. 2.4 Pengertian sekolah minggu. Sekolah minggu merupakan kegiatan yang bersekolah yang diadakan setiap hari Minggu. Banyak didominasi Kristen yang mengajarkan pelajaran keagamaan di dalam sekolah minggu. Sekolah minggu juga merupakan suatu pembinaan bagi warga gereja. Dalam bentuk ibadah sekolah minggu, hampir di semua gereja mengadakan yang namanya pembinaan anak-anak, ada yang menamakan kebaktian anak, komisi anak, ibadah anak, bahkan menamakannya sekolah minggu. Guru sekolah minggu adalah orang dewasa yang sudah mengenal dan memahami firman Tuhan dengan benar, serta menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. 2.5 itu metode pengajaran sekolah minggu. 2.5.1 yaitu metode bercerita. Metode bercerita memiliki pengertian penyampaian cerita dengan cara bertutur, yakni untuk menuturkan atau menyampaikan cerita secara lisan kepada anak yang dengan cerita tersebut dapat disampaikan pesan-pesan yang baik dan diambil suatu pelajaran. Metode ini mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan anak. 2.5.2 Manfaat metode bercerita. Metode bercerita dalam kegiatan pengajaran di sekolah minggu mempunyai beberapa manfaat penting bagi pencapaian tujuan. Mereka akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik jika gurunya dapat menceritakan secara menarik dan dekat dengan kehidupan sang anak. Guru sekolah minggu yang terampil bertutur dan kreatif dalam bercerita dapat menggetarkan perasaan anak. Mereka dapat memanfaatkan waktu itu untuk memperkenalkan Yesus kepada anak-anak sehingga mereka dapat mengerti dan mengenal Sang Juru Selamat. 2.5.3 Tujuan metode bercerita. Sesuai dengan manfaat penggunaan metode bercerita bagi anak sekolah minggu, kegiatan bercerita merupakan salah satu cara yang ditempuh guru sekolah minggu untuk memberi pengajaran agar mereka dapat mengenal Yesus dan mulai meneladani sifatnya serta menguasai isi firman Tuhan yang disampaikan. Melalui cerita, anak dapat menyerap pesan-pesan yang dituturkan dan bisa mempraktekkan dalam kesehariannya. Selain dalam ibadah sekolah minggu, anak-anak juga perlu diajar oleh orang tua. Hal ini dikarenakan anak pertama harus mendapatkan pembinaan dan pengajaran anak Kristus. Jadi, orang tua harus memberi pendidikan pada anaknya sehingga sang anak juga dapat memahami segala hal yang di sekitarnya. 2.5.4 Bentuk-bentuk metode bercerita. Adapun bentuk-bentuk metode bercerita yaitu yang pertama, metode bercerita yang menggunakan alat peraga. Alat peraga atau media tersebut digunakan untuk menarik perhatian dan mempertahankan fokus perhatian anak sekolah minggu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, metode bercerita dengan tanpa alat peraga.
yaitu sebuah metode bercerita yang merupakan kegiatan bercerita yang dilakukan oleh guru atau orang tua tanpa menggunakan media atau alat peraga yang diperlihatkan anak-anak. Dengan demikian, guru sekolah minggu harus mampu menciptakan kreativitas ketika mengajar sekolah minggu sehingga pengajarannya tidak monoton saja, melainkan dapat tercipta suasana yang menyenangkan bagi mereka. Untuk itu, guru sekolah minggu perlu mempersiapkan diri sebelum melakukan pengajaran. Mereka harus mempersiapkan bahan ajarnya dengan baik, menyediakan alat peraga yang dapat menunjang khotbahnya sehingga dengan mudah dipahami oleh anak-anak sekolah minggu. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Gereja Masihi Injili di Timor, Klasis TTU, Jemaat Wilayah Bikomi, Jemaat Ebenezer Ajoka. Waktu penelitian, waktu berlangsungnya atau saat penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. 3.2. Sejarah singkat berdirinya Gereja Ebenezer Ajoka. Mulai dari awal tahun 1999 diadakan sepakat oleh seorang tokoh agama bersama tokoh-tokoh jemaat untuk mendirikan sebuah tempat beribadah secara darurat. Setelah itu, mulai dari tanggal 14 Maret 1999 telah berdirinya gereja yang pada saat itu berdiri secara semi permanen. Dan tidak lama kemudian mulai kerja gotong royong bersama, dan di saat itu dimulai dengan peletakan seng pertama pada tanggal 10 Maret 2010. Selanjutnya, kerja sambil berdoa, itu tekad kami Jemaat Ebenezer Ajoka, Ora et Labora. Itulah prinsip yang dipakai oleh pendiri gereja hingga diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2014, yang di saat gereja diresmikan hanya dengan jumlah jiwa baru 189 jiwa. Yang berikut 3.3 Sejarah Sekolah Minggu Gereja Ebenezer Ajoka. Pelayanan sekolah minggu dimulai pada tahun 2014. Para majelis mengumpulkan anak-anak jemaat baru yang telah memberi diri untuk dibaptis. Pada saat itu, sekolah minggu diadakan di gedung kebaktian. Pada tahun 2014, selain majelis yang mengajar anak-anak, pemuda juga membantu dalam pelayanan sekolah minggu. Sekolah minggu di Gereja Ebenezer Ajoka diadakan pada hari Minggu setiap pagi pada pukul jam 8 sampai jam 9 WIB. Di sekolah minggu, anak-anak diajak untuk bernyanyi, bermain, mendengarkan firman Tuhan, serta berdoa. 3.5 Pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode angket, karena dengan angket untuk mendapatkan informasi yang benar dengan melibatkan narasumber, yaitu anak sekolah minggu dalam penelitian ini, karena kegiatan penelitian ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan sendiri oleh peneliti. Demikian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.